Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Budia. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 1 ya. Alhamdulillah ini udah sampai subtema 3 ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku paketnya, buku tulisnya dan alat tulisnya. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari hari bermanfaat dan barokah untuk kedepannya. Oke? Berdoa di tempat dimulai. Berdoa salah saya. Oke. Seperti di judul ya, di thumbnail itu sudah terlihat kita tuh sudah masuk subtema 3 pembelajaran 1. Oke. Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Yang pertama adalah mengetahui susunan tanah ketika menanam di pot. Itu kira-kira ada apa saja ya. Yang kedua adalah mengetahui urutan angka di garis bilangan, dan kita juga nanti akan mengetahui unsur-unsurnya. Ini belum tertulis ya, maaf. Dan yang ketiga adalah mengetahui penjumlahan dengan garis bilangan. Oke? Lanjut. Nah, silakan kalian buka paket halaman 108. Di situ ada gambar, ada 4 gambar kalau nggak salah ya. Jadi, Budia aktifkan dulu nih pulpen Budia. Warnanya yang ya kayak yang ini. Oke, jadi ketika kalian mau menanam, jadi Siti tuh mau menanam pohon melati karena dia sangat suka kan, di situ ceritanya. Nah, di sini dia akan mencoba menanamnya dengan cara seperti apa sih? Nah, cara yang pertama adalah menyiapkan batu bata. Batu bata. Kemudian dihancurkan dulu. Setelah dihancurkan, silakan kalian taruh di di urutan paling bawah. Oke, paling bawah. Kemudian setelah itu silakan kalian campur nomor 2 ya ini. Campur tanah tanah pasir. Maaf sebentar salah. Banyak banget coret-coretannya. Sekarang kalian campur pasir, kemudian pupuk kandang, dan tanah. Perbandingannya 1:1:1. Maksudnya gimana Bu Dia? Maksudnya gini, kalau pasirnya 1 genggam, pupuk juga 1 genggam. Ini pupuk kandang ya. Dan juga tanahnya juga 1 genggam. Jadi sama. Kalau misalnya pasir 2 genggam, pupuk 2 genggam, tanah juga 2 genggam. Begitu juga kalau misalnya pasirnya 3 genggam, pupuknya 3 genggam, tanahnya 3 genggam juga. Itu yang namanya perbandingan 1:1 gitu ya. Setelah itu kalian campur semuanya, dicampur. Setelah dicampur, kalian letakkan di urutan kedua setelah batu bata ini ya. Batu bata ini. Nah, dari tinggi potnya itu kalian kira-kira dibagi sepertiga. Nah, nanti yang paling bawah ini adalah untuk campuran ini tadi. Ini jadi tingginya tidak boleh mencapai lebih dari sepertiga. Oke? Setelah itu silakan kalian letakkan bibit melati beserta medianya, bukan beserta dengan polybagnya ya, bukan, tapi medianya. Jadi yang ada di tanah polybagnya itu, yang ada di dalam polybagnya itu biasanya entah itu sekam atau apapun itu, silakan ditanam semuanya. Tujuannya agar beradaptasi itu apa? Agar belajar, ternyata aku saiki awar karo batu bata, awar karo pupuk kandang, tanahnya ya atau medianya ya. Jadi agar dia itu beradaptasi. Setelah itu bagian atasnya sini dicampur lagi dengan campuran pupuk, tanah, dan pasir lagi. Nah, jangan lupa disisakan di sini 2 cm. Agar apa? Ketika disirami itu lebih mudah.
Dan juga ketika menyirami, sebentar, ini Budi hapus dulu biar muat. Siram secukupnya saja. Jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Kemudian setelah ditata tanahnya, pastikan tanaman atau bibit berdiri kokoh, tidak loyo miring, itu jangan ya, pastikan dia berdiri kokoh seperti ini. Kemudian letakkan di tempat yang diinginkan. Tapi di sini dianjurkan jangan yang terlalu panas. Oke? Itu adalah bagaimana cara kita menanam tanaman di pot yang baru yang berasal dari polybag itu. Oke? Next, selanjutnya adalah, di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh, ini halaman 112 ya, maaf. Tumbuh merambat, daunnya berbentuk jantung dengan ujung runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Enggak diremas pun sebenarnya baunya sudah khas. Apalagi kalau diremas tambah pekat baunya atau tambah kuat. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur, Siti dan teman-temannya akan belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, silakan kalian buka halaman 113. Di situ ada gambar garis bilangan. Oke. Dari mana slide-nya? Kok slide-nya? Oke. Garis bilangan itu di titiknya diawali dari sebelah kiri. Sini ya, mulai titik sini. Nah, mulainya tuh dari situ dan dimulai dari angka 0 sampai, tergantung panjang garisnya berapa. Kalau panjang banget ya disesuaikan nanti. Dan angkanya harus urut. Ingat, harus urut ya. Ini adalah syarat kalau kita mau menggambar garis bilangan. Seperti ini. Habis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Jadi harus urut. Tidak boleh misalnya 0, 5, 7, 6, itu tidak boleh. Harus urut. Oke, ingat, yang pertama apa? Diawali dari sebelah kiri. Yang kedua apa? Dimulai dari angka 0. Yang ketiga apa? Angkanya harus urut. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada contoh soal. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ini yang yang ada ada hurufnya, ini kita isi dengan angka yang seharusnya ada di situ. Ini huruf L ya. Nah, S ini kira-kira diisi angka berapa ini? Ternyata ini adalah angka, bentar, udah ganti warna dulu. Ini adalah ternyata angka 1. Kemudian yang L ini adalah angka 3. Yang R adalah angka berapa? Setelah 4, 5. I angka berapa ini? Setelah 7, 8. H setelah 9 adalah angka 10. Kalau soal seperti ini, insya Allah kalian masih bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, di sini ada contoh soal ketika mengerjakan pengamatan. Jadi, Siti itu mau mengamati pertumbuhan pohon sirih. Nah, di sini kita mau mengamatinya dengan menggunakan garis bilangan. Silakan kalian buka halaman 114. Nah, di sini awalnya ceritanya pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, berada pada angka 0. Oke, di sini Budiah beri keterangan A. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih berada pada posisi B.
Nah, di angka 2. Nah, ini kira-kira dari A ke B itu ada berapa satuan? Titik-titik satuan. Cara hitungnya begini, kita hitung angkanya itu seperti ini. Kalau lihat angka, enak. Kalau lihat angka enak, jadi maksudnya titik terakhirnya tuh berada di, nah ini kan titik terakhirnya atau posisi B itu ada di angka 2. Udah enak nih, berarti titik terakhirnya adalah angka 2. Kalau disuruh ngitung dari posisi A ke B itu ada berapa satuan, tinggal dihitung ada 2 satuan, seperti itu ya. Tapi kalau disuruh ngitung, kalian nggak tahu caranya bagaimana, caranya ngitungnya dari 0, 1, 2, kita hitung lekuannya ini, lekuan 1, lekuan yang kedua, seperti itu ya. Sekarang kita mulai kita lihat contoh yang lain. Kalau contoh yang lain, ini ada di halaman 114 juga kalau nggak salah. Nah, ini misalnya pohon sirih itu pertama kali berada di angka 3. Oke, berarti begini ya. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Berarti kita tambah 1, 2. Kira-kira totalnya berapa? Dari 3 plus 2 sama dengan berapa? 5. Nah, ini masih enak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, contohnya lagi adalah, ini dia akan mencoba menyelesaikan soal di halaman 115. Oke, kita selesaikan bareng-bareng ya. Nanti Budia juga ada soal, tapi tidak Budia ambil dari buku tulis. Oke, Budia soalnya bikin sendiri. Oke, kita mulai. Ini misalnya 5 ditambah 2, berarti kita gambar atau tunjukkan 0 sampai 5 dulu. Sudah? Setelah itu ditambah 2, berarti kita hitung 1. Ini misalnya pakai garis merah ya. Ini kok buat garis bantuan. Misalnya kalian sudah paham, tidak dipakai tidak apa-apa. 1, 2. Nah, sekarang kita pertebal. Nah, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke? Bisa ya? Bisa. Sekarang 3 ditambah 8. Kita mulai. 1, 2, 3. Ini adalah titik pertama atau angka pertamanya. Kemudian ditambah 8. Kita hitung. 1, 2, 3. Dari yang ketiga ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 3 ditambah 8, kalau menggunakan garis bilangan itu hasilnya adalah 11. Budia, kalau nggak usah dihitung kan juga bisa. Kalau nggak usah pakai garis bilangan. Iya, kalau tidak usah menggunakan garis bilangan, dihitung biasa pun ketemu. Tapi kan di sini kita belajar garis bilangan. Jadi kita harus tahu posisinya nanti seperti apa. Budia nih kok pakai mungker-mungker, jangan pakai mungker-mungker. Oh ya, karena apa? Buat mempermudah kalian ketika menambahkan perluasnya atau persatuannya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata ini kan nggak enak atau ini. Biasanya untuk mempermudah itu tadi menggunakan garis yang melungker. Misalnya tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Misalnya seperti ini tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memudahkan kalian menghitung ketika nanti bilangan yang ditambahkan itu banyak. Misalnya ini nanti 1 ditambah 7 misalnya. Kan udah kelihatan hasilnya memang 8. Tapi kalau disuruh menunjukkan di garis bilangan gimana? Sebentar, dihapus dulu. 1 tambah 7 ya tadi, 1 tambah 7. Oke. Ingat, kalian kan harus menggambarkan titik dari yang pertamanya. Ruas pertamanya dulu, kan ditambah 1. Ditambah berapa? Ditambah 7 kan? Tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan enak ngitungnya. Oke? Tapi boleh langsung juga boleh. Misalnya langsung seperti ini, seret, itu juga boleh. Semudahnya kalian saja nanti, oke? Next. Oke, tugas hari ini adalah memberikan checklist pada pernyataan pada halaman 109 dan sampai 110. Karena terpotong ini Budia jadikan 1, nanti Budia kirim gambar.
kirim gambar ini. Kemudian nanti kalian checklist di HP ketika mengirim gambar itu ya, nanti kan bisa tuh pakai metode spidol itu, dicentang, diping, disilang, silang, misalnya jawabannya semua seperti ini. Kemudian nanti dikirim kembali ke Budiah. Oke, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mengerjakan soal berikut dengan menggambar garis bilangannya. Jadi nanti langsung aja 3 ditambah 5 kalau di garis bilangan menunjukkannya seperti apa. Seperti itu ya. Ini ya Budi ada 5 soal. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat dan kelima. Ada 5 soal ya. Ada 2 tugas. Tugas pertama yang memberikan checklist, tugas yang kedua mengerjakan soal tentang garis bilangan. Sampai di sini dulu materi dari Budia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you on my next video. Bye. Budia dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.